kan? Oke. Nah, modul ketiga mengenai perencanaan atau planning. Objektifnya, diharapkan students itu dapat menjelaskan mengenai kontroversi dari perencanaan atau planning, jenis-jenis perencanaan, the process, and then the situational planning atau perencanaan situasional, hambatan dan pemecahan hambatan dalam perencanaan, management by objective, proses perencanaan strategi, tingkatan strategi, implementasi strategi, serta hambatan dalam perencanaan strategi. Jadi di sini kita akan mengetahui mengenai perencanaan dan juga strategi dari perencanaan tersebut ya. Definisi dari perencanaan. Mungkin kita kemarin sebelumnya sudah membahas mengenai manajemen. Ada yang masih ingat nggak manajemen? Kemarin ada yang sebutnya POAJ, ada yang sebutnya unsur-unsur manajemen itu ada apa aja? Fungsi manajemen. Ada yang masih ingat? Nggak ada? Oke. Di sini ada di gambar 3.1 ya. Di situ ada fungsi manajemen, ada 5. Yang pertama itu perencanaan yang akan kita bahas hari ini. Lalu ada organizing, ada staffing, ada leading, dan controlling. Jadi bagaimana perencanaan ini adalah step awal, step pertama sekali saat mau melakukan fungsi dari manajemen. Perencanaan atau planning merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oke. Trisula hadir ya, oke. Oke, Dita juga hadir, oke. Lalu jenis perencanaan itu apa saja sih? Di sini ada misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, serta program dan anggaran. Ini dulu ya. Jadi misi atau maksud ini, kita kan setiap entitas kita punya peranan sendiri ya. Peranan tersebut kemudian menentukan misi atau maksudnya. Apa sih maksud keberadaan kita di dalam masyarakat gitu ya. Maksud itu mempunyai pengertian yang lebih luas. Maksud suatu entitas bisnis adalah untuk produksi dan mendistribusikan barang atau jasa gitu. Entitas menjalankan maksud, entitas di sini maksudnya organisasi ya, menjalankan maksud untuk mendistribusikan dan memproduksi suatu barang atau jasa dengan menyelesaikan misi-misinya. Jadi kalau kita kenal maksud secara lebih luas atau biasa disebut visi, dan ini ada maksud-maksud kecil atau tujuan-tujuan kecil yang disebut dengan misi atau mission ya. Misalnya nih, kita mau memproduksi alat transportasi untuk memenuhi maksud dari produksi alat transportasi. Jadi kita produksi itu di dalam untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap alat transportasi sebagai visinya, kita mau memproduksi alat transportasi gitu atau mobil atau apapun gitu ya. Nah, yang kedua adalah tujuan. Atau kita contoh-contoh misi ya, misi di dalam suatu organisasi. Contohnya konglomerasi besar atau perusahaan-perusahaan besar multinasional. Misinya mungkin menerjemahkan teknologi baru dalam produk komersial yang dapat dijual. Mungkin satu perusahaan seperti perusahaan-perusahaan teknologi, contohnya Apple
For example, dia menerjemahkan teknologi baru atau punya teknologi-teknologi baru di produk-produknya, entah itu produk iPhone-nya atau iPad-nya. Dan setelah mereka mendapatkan teknologi tersebut, mereka akan melakukan komersialisasi atau bisa dijual belikan secara luas gitu. Kalau misalnya contoh yang lain, bank gitu kan, mereka misinya adalah untuk menciptakan jasa yang berkualitas dengan variasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan keuangan organisasi atau organisasi lain ya, organisasi lain ataupun untuk individu ataupun untuk masyarakat. Lalu selanjutnya yang kedua adalah tujuan. Jadi tujuan merupakan hasil akhir saat aktivitas organisasi diarahkan atau ditujukan. Tujuan itu merupakan titik akhir dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, staffing, leading, dan pengendalian. Atau coba diingat-ingat lagi ya, ini adalah fungsi manajemen. Nah, ada juga yang disebut dengan strategi. Strategi bisnis itu merupakan sesuatu yang kaitannya dengan pesaing, kaitannya dengan kompetitor gitu. Jadi strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pemilihan alternatif tindakan yang diperlukan. Hubungannya dengan pesaing, dengan industri, bagaimana mereka bisa mendapatkan competitive advantage. Selanjutnya adalah kebijakan. Jadi kebijakan ini merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang bisa membantu mengarahkan dan mengarahkan orang-orang tingkat atas atau top manajemen untuk mengambil keputusan gitu. Jadi di sini yang paling ditekankan sekali dari kebijakan, perbedaannya dengan tujuan strategi, kebijakan ini dia khusus untuk lebih kepada cara pemikiran gitu, cara berpikir, tapi bukan aksinya. Ya. Contohnya, karyawan di suatu perusahaan tidak dibolehkan menerima hadiah dari supplier gitu, kecuali hadiah tanda mata atau barang promosi dari supplier. Di luar itu tidak boleh. Itu adalah salah satu kebijakan. Nah, selanjutnya ada prosedur atau SOP. Mungkin kenal SOP, Standard Operational Procedure gitu ya. Di sini prosedur ini merupakan rencana juga karena dia menetapkan bagaimana cara penanganan suatu aktivitas di masa yang akan datang. Right. Yang selanjutnya ada aturan. Aturan juga merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif yang harus dilakukan atau tidak dilakukan ya. Aturan ini mengharuskan tindakan tertentu yang spesifik. Itu boleh dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan, tergantung institusinya atau situasi yang dihadapinya. Prosedur juga dapat dilihat sebagai rangkaian dari aturan. Jadi prosedur ini adalah prosedur yang tadi dijelaskan si SOP itu adalah bagian dari aturan-aturan. Di sini ada program, jadi program ini merupakan jaringan kompleks terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah-langkahnya, step by step-nya, alokasi sumber dayanya, dan juga elemen lain gitu, yang harus dilakukan berdasarkan alternatif tindak yang dipilih. Biasanya nih kita punya program itu didukung oleh modal dan anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya kita ada perusahaan punya program pengembangan produk baru gitu, atau meningkatkan kualitas pegawai, atau bisa satu program gathering untuk meningkatkan semangat kerja. Selanjutnya yang terakhir ada anggaran di sini. Anggaran juga merupakan perencanaan, tapi perbedaannya anggaran ini dinyatakan dalam angka-angka. Jadi kalau misalnya anggaran biasanya kita berorientasi pada keuangan gitu ya, anggaran keuangan. Bisa itu dalam unit moneter. Bisa juga anggaran ini mencakup berbagai aspek departemen. Contohnya anggaran operasional, bagaimana operasional
organisasi, membutuhkan kertas berapa sih organisasi ini gitu, atau membutuhkan equipment apa saja sih gitu, atau berkaitan dengan pemasaran, bagaimana nih pemasarannya, apa butuh misalkan membayar influencer untuk melakukan pemasaran atau bagaimana. Nah, anggaran juga ini punya variasi atau jenis-jenisnya. Contohnya ada anggaran tetap atau fixed budget atau anggaran atau juga ada anggaran yang zero base budget gitu. Manfaat anggaran ini adalah membuat anggota organisasi untuk melakukan perencanaan. Maksudnya, perencanaan-perencanaan yang dilakukan seperti program dan lain sebagainya itu pasti memerlukan biaya, dan biaya-biaya inilah atau yang kita sebut angka-angka dalam bentuk moneter, dalam bentuk uang. Nah, inilah yang nantinya akan dipakai oleh organisasi. Oke, selanjutnya ada proses perencanaan. Nah, di sini kita kan sudah pernah mempelajari mengenai lingkungan eksternal ya. Lingkungan eksternal seperti supplier, konsumen, bahkan pemerintah. Bahkan ada yang tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan eksternal seperti ada yang tidak bersentuhan langsung dengan organisasi seperti politik, seperti sosial, demografi dan lain sebagainya ya. Nah, di sini perencanaan ini kita mulai dari misi organisasi. Tujuan organisasi kemudian diturunkan lagi, di mana tujuan ini merupakan kunci efektivitas dari organisasi. Fungsinya adalah untuk memberikan atau menyatukan ke arah mana organisasi harus bergerak. Lalu tujuan dan proses penetapan tujuannya ini akan mempengaruhi perencanaan. Yang tadi udah dibahas, bagaimana kalau kita mau merencanakan, kita harus tahu dulu nih tujuannya seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana tujuan ini bisa memotivasi karyawan. Nah, jadi untuk di sini ada lingkungan eksternal, ada misi organisasi. Di sini tujuan dibagi menjadi strategis, taktis, dan operasional. Dan di sana akan menjadi rencana-rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Kita bahas jenis perencanaan ya. Jadi rencana tadi ada 3. Apa sih yang membedakan gitu ya? Di sini kalau untuk rencana strategis, fokusnya adalah secara keseluruhan dari suatu organisasi. Rencana ini akan umum menggambarkan alokasi sumber dayanya, prioritasnya, langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, gitu ada di sini. Dan pembuat rencana strategis ini biasanya adalah manajemen puncak atau top level management dengan jangka waktu panjang lebih dari 5 tahun. Jadi di sini tidak terlalu banyak atau bahkan tidak banyak kebijakan-kebijakan di dalamnya, tidak banyak melibatkan manajemen tingkat menengah dan first line management ya. Lalu yang kedua adalah perencanaan taktis. Perencanaan taktis ini ditujukan untuk mencapai tujuan taktis atau melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Ini kita breakdown lagi, perkecil lagi menjadi rencana taktis. Nah, fokus rencana taktis ada pada sumber daya, lingkungan, misi, serta kepada manusia dan tindakan atau aksi. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai level manajemen dan kita tahu kemampuan manajerial seperti apa yang harus dimiliki oleh manajer tingkat-tingkat tertentu. Mereka harus punya kemampuan konseptual secara pemikiran, lalu juga kemampuan untuk secara manusia, humannya harus bisa, dan operasional. Mereka harus punya semua, tapi ada kan perbedaan-perbedaan. Kalau untuk
Orang-orang di top level manajemen mereka lebih banyak melakukan pekerjaan dengan konseptualnya, dengan pemikiran-pemikirannya. Kalau taktis lebih kepada human-nya, kepada manusianya. Kalau operasional lebih kepada operasinya, harus bisa mengoperasikan mesin dan lain sebagainya. Ya, ingat-ingat lagi ya. Oke, lalu selanjutnya adalah operasional. Ini turunan lagi dari perencanaan taktis. Dia punya fokus yang lebih sempit dan jangka waktu juga lebih pendek. Melibatkannya manajemen menengah dan bawah. Kalau tadi untuk yang taktis dia puncak dan menengah masih oke. Nah di sini um, rencana operasional itu biasa dibagi menjadi dua gitu. Ada yang disebut dengan rencana tunggal atau sekali pakai dan standing plan atau bisa dipakai rencananya berkali-kali. Rencana yang tunggal ini biasanya tujuannya spesifik yang kemudian ya udah terjadi, udah ada aksinya, sudah tidak dipergunakan lagi. Sementara rencana standing ini dia bisa dilakukan berkali-kali ya. Ada rencana standar yang bisa dipakai untuk tujuan yang muncul berulang-ulang, mungkin setahun sekali atau mungkin 5 tahun sekali bisa dipakai. Nah, ini perencanaan operasional. Tujuannya rencana strategi, taktik, operasional, dan dibagi lagi di sini ada yang aktivitas tidak berulang tadi atau non recurrent dan aktivitas berulang atau recurrent. Untuk yang tidak berulang ini biasa disebut dengan rencana penggunaan tunggal atau single use plan. Di sana ada tadi sudah kita bahas sedikit mengenai program dan anggarannya gitu ya. Kita tadi udah tahu program itu apa, anggaran itu apa, dan bagaimana anggaran ini bisa menunjang program-program perusahaan. Biasanya yang disebut dengan rencana penggunaan tunggal atau single use plan yang terjadi adalah proyek-proyek. Contoh rencananya ya. Contoh rencananya perusahaan ingin ada ekspansi gitu ya, membuat pabrik baru atau mungkin meningkatkan penarikan tenaga baru atau mungkin mau melakukan analisis pemasaran dan lain sebagainya gitu. Lalu nah proyek tadi ya, proyek ini tentunya akan disokong dan didukung oleh program dan anggaran. Rencana standing atau kita lihat dulu di aktivitas berulang. Di sini ada rencana standing atau standing plan. Di sana ada kebijakannya, dia ada prosedur, standar, dan metodenya, lalu akan berbuah aturan. Nah, kebijakan sendiri itu tadi udah dibahas adalah pedomannya bagaimana untuk mengambil keputusan, terutama yang mengarah pada cara berpikir atau pengambilan keputusan, bukan pada tindakan. Sementara prosedur dia lebih spesifik, lebih step by step gitu ya. Contoh, prosedur penarikan tenaga baru atau rekrutmen. Jadi yang pertama, pelamar itu harus mengirimkan file lamaran kerja, entah itu CV, entah itu resume. Lalu ada penyimpanan file, lalu ada pemanggilan pelamar, lalu ada tes standar. Lalu mungkin ada wawancara, berapa kali wawancara, ada wawancara secara umum gitu, ada wawancara dengan divisi, terus ada keputusannya gitu. Ini prosedur yang nantinya tidak boleh ada yang terlewat atau harus diikuti step by stepnya. Lalu aturan bagaimana suatu tindakan apakah harus dilakukan atau tidak. Contohnya perusahaan dia punya peraturan bahwa pelamar tidak menjawab panggilan perusahaan, misalkan dia harus di blacklist atau di drop dari lamaran kerja atau mungkin tidak bisa melamar lagi ke perusahaan tersebut. Perencanaan situasional atau kontingensi. Nah, di sini ini perencanaan situasional merupakan perencanaan yang sifatnya alternatif perencanaan. Jadi, kalau sesuatu terjadi, kita tidak bisa melakukan rencana A, kita harus melakukan rencana B.
Di sini caranya mirip-mirip juga, dia mengembangkan rencana, mempertimbangkan kejadian situasional. Nah, dia harus pertimbangkan, harus ada pemikiran bahwa kalau terjadi seperti ini harus seperti apa. Pelaksanaan rencana juga dilaksanakan dan secara formal diidentifikasi kejadian situasional seperti apa. Lalu menetapkan indikator situasional dan mengembangkan rencana situasional untuk setiap kejadian. Lalu dia menyelesaikan rencana atau rencana situasional. Jadi pada akhirnya akan memilih rencana mana sih yang harus direalisasikan. Apakah rencana yang plan A-nya atau mungkin plan B, plan C yang dilaksanakan. Ya. Contohnya, organisasi merencanakan pembukaan outlet-outlet baru around the world, misalkan 100 outlet di dalam 10 atau mungkin um, 5 outlet di Indonesia. Perusahaan Taiwan pengen buka 5 outlet di Indonesia, tapi ternyata situasinya tidak memungkinkan karena sekarang sedang ada corona. Jadi ya bagaimana nih plan B-nya? Apakah kita tunggu dulu, kita delay dulu, apakah kita mau langsung masuk aja nggak apa-apa gitu. Itu harus diperhatikan. Oke. Sinyalnya kurang bagus. Putus-putus. Nggak ada yang suaranya hilang. Outcome. Gimana? Saya ada Bu, jelas kok. Ada, jelas. Saya jelas Bu, saya ini. Yang lain nggak tahu. Oke. Saya juga jelas kok, Bu. Oke, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan aja ya. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Lanjut dulu. Oke, next ke hambatan dan pemecahan masalah dalam perencanaan. Apa sih hambatan-hambatan utama dalam membuat perencanaan? Yang pertama adalah tujuan yang tidak tepat. Jadi kalau misalnya kita mau membuat perencanaan, kita harus tahu dulu tujuannya itu untuk apa. Harus sesuai dengan tujuan. Sistem balasan yang tidak tepat. Maksudnya sistem balasan adalah kalau misalnya kita udah punya planning dan ternyata orang-orang di sekitarnya tidak bisa membalas atau meresponnya dengan baik gitu ya. Misalkan tingkat top management bikin kebijakan, tapi ternyata lapisan bawahnya atau di level first line manajemennya tidak bisa merasakan faedah dari kebijakan tersebut, yaitu juga akan menjadi masalah. Lingkungan yang kompleks dan dinamis. Masih ingat kemarin kita udah bahas lingkungan yang kompleks dan dinamis seperti apa? Bagaimana nih kalau misalnya satu perusahaan dia punya tingkat kompleksitas yang tinggi dan juga dinamis. Seperti kalau yang dinamis contohnya yang berurusan dengan IT begitu ya, kan dinamis sekali karena perlu terus melakukan research and development untuk menurunkan generasi-generasi baru dari produk-produknya, entah itu
iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, maybe later we will have iPhone 13 gitu kan. Keengganan untuk menetapkan tujuan atau melepaskan tujuan yang lain ya. Tujuan itu harus spesifik, harus fokus gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan yang tidak fokus, nanti um, aksinya akan kemana-mana ya, tidak akan optimal. Keengganan untuk berubah, ini keengganan untuk berubah biasanya kita kemarin udah bahas sedikit mengenai Kodak, mengenai Nokia ya, ada keengganan untuk berubah atau biasa disebut juga dengan myopia management. Jadi mereka kayak pakai kacamata kuda aja gitu ya, atau tidak bisa lihat malah, jadi rabun jauh. Mereka tidak bisa melihat kalau kompetitor mereka sekarang sudah lari gitu, tapi mereka masih kayak kura-kura, masih jalan santai aja gitu. Nah, selanjutnya ada pembatasan atau constraint. Di sini pembatasan-pembatasan bisa berupa apa saja, mungkin di marketingnya, mungkin di R&D-nya ada pembatasan. Lalu tidak memahami lingkungan, kemarin kita bahas lingkungan eksternal dari suatu organisasi, tidak memahami organisasi itu sendiri, mungkin dia tidak paham, manajer tidak paham mengenai budaya organisasi, mengenai internal organisasi, dan yang terakhir adalah tidak percaya diri. Tidak percaya, saya masih perusahaan kecil, saya belum ada apa-apanya, tidak percaya diri untuk melakukan planning-planning yang lebih besar. Itu juga berbahaya ya. Bagaimana cara kita mengatasi hambatan? Yang pertama adalah memahami tujuan dan perencanaan. Tujuannya untuk apa sih gitu kita merencanakan suatu contoh tadi ada project. Tujuannya apa sih? Atau mungkin kita akan bikin SOP apa untuk melakukan pengiriman atau SOP dengan klien, itu tujuannya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Komunikasi dan partisipasi juga sangat menentukan. Kalau kita ingat, mungkin ada gap yang luar biasa antara lini pertama dengan manajer di lini pertama dengan manajer pusat atau top management. Nah, ini makanya harus ada komunikasi dan partisipasi yang baik, lalu konsistensi, revisi, dan perbaikan. Selalu ada evaluasi dari setiap mungkin proyekan atau mungkin SOP pun gitu. Kalau ada yang harus dikoreksi ya dikoreksi, diperbaiki. Sistem balasannya efektif, lalu membantu individu untuk menetapkan tujuan. Individu dalam organisasi juga harus punya tujuan, bukan hanya organisasinya. Bagaimana mereka juga mengerti dan tujuannya harus mirip dengan organisasi. Lalu mengatasi keengganan untuk berubah. Jadi perubahan itu pasti, dan bagaimana perusahaan atau organisasi mereka mau untuk berubah. MBO atau Management by Objective. Apa sih program MBO ini gitu? Jadi MBO ini merupakan metode yang formal atau semi formal, dimulai dari penerapan tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi gitu ya. Dipopulerkan oleh Peter Drucker. MBO ini dimulai dari asumsi positif terhadap manusia. Jadi dia lebih kepada memanusiakan manusia. Penetapan tujuan dan rencana organisasi, harus ada komitmen dari manajemen puncak, dan penentuan tujuan serta rencana secara kolaboratif yang ada partisipasi dari staff ataupun lini pertama ya. Di sini ada bagaimana manajer bisa menjelaskan tujuan dan rencana organisasi dengan melakukan komunikasi, adanya pertemuan, bisa itu meeting, bisa itu evaluasi secara humanis ya, tujuan dan rencana yang jelas, konseling, konsultasi, itu juga berhubungan dengan sumber dayanya, terutama sumber daya manusia, karena MBO ini mengasumsikan positif terhadap manusia atau sumber daya manusia. Pertemuannya nanti ada pelaksanaannya, kalau bisa secara otonom. Kenapa otonom? Karena
banyak sekali kan perusahaan besar, dia punya banyak departemen, punya banyak divisi. Kalau bisa secara otonom nih pelaksanaan meetingnya atau konselingnya gitu ya. Dengan adanya review periodik atau secara berkala dan evaluasi secara keseluruhan nanti akan memberikan dampak positif kepada program MBO-nya dan tentu saja kepada perusahaan. Jadi si efektivitas MBO ini, nah manfaat pentingnya adalah untuk mendorong motivasi karyawan. Bagaimana karyawan bisa termotivasi. Elemen pentingnya apa saja? Tadi udah ada komitmen manajemen yang tinggi, khususnya manajemen puncak, karena jarang bersentuhan langsung dengan staff. Lalu ada penetapan tujuan puncak, ada tujuan individu yang dinyatakan dengan jelas. Partisipasi dari staff dari lini pertama, komunikasi yang baik dari setiap lini, dari setiap departemen gitu, setiap fungsi, lalu ada otonomi dalam pelaksanaan dan juga ada yang terakhir review secara keseluruhan ya. Kelemahan MBO ini apa? Ya, seperti udah kita jelasin tadi ya, udah tahu komitmen manajemen puncaknya yang kurang atau terlalu menekankan segi kualitatif gitu. Kualitasnya harus tinggi gitu, sementara harus balance. Style manajemen otoriternya itu tidak bisa mendukung MBO. Jadi kalau misalnya ada perusahaan dengan manajemen otoriter dari manajer-manajernya itu tidak akan mendukung karena tadi MBO ini ingin karyawannya ikut partisipasi, ingin meningkatkan motivasi. Struktur organisasinya juga harus efektif ya. Keterampilan hubungan manusiawi harus tinggi. Seperti we talk about the second the middle management, they have to create human activities yang bisa meningkatkan hubungan manusiawi di perusahaan itu. Koordinasi dengan penetapan tujuan yang sulit misalkan itu juga berpengaruh. Koordinasi antar manajer dari manajer lini pertama sampai manajer middle atau mungkin sampai top manajemen itu sulit. Itu juga menjadi kelemahan-kelemahan. Ketergantungan akan pihak lain, mungkin secara fungsional manajemen di departemen A dengan departemen B, sistem balas jasa yang tidak mendukung. Nah, itu contoh-contoh kasus yang bisa ditangkal oleh komitmen manajemen puncak yang baik, melatih manajernya dengan keterampilan khusus tadi, remember the human things gitu, itu penting. Lalu menetapkan tujuan yang jelas, umpan balik efektif dan mendorong partisipasi karyawan. Pengertian dan komponen strategi. Ini kita bahas ke strategi. Apa itu strategi? Strategi itu adalah penetapan tujuan jangka panjang. Ya. Tadi jangka panjang, mungkin more than 5 years gitu ya. Yang dasarnya dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakannya serta alokasi sumber dayanya diperlukan untuk mencapai tujuan. Di sini aksi atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Proses perencanaan strategis dari mulai awal formulasi tujuannya, lalu menganalisis tujuan strategi saat ini, lalu harus analisis lingkungan dan analisis sumber daya. Di sini analisis lingkungan, kesempatan dan ancaman serta sumber daya, kekuatan dan kelemahan. Ini mungkin teman-teman udah dengar. Analisis SWOT atau SWOT analysis itu ada strength itu kekuatan, ada weakness, kelemahan, ada opportunity atau kesempatan dan juga ada threat atau ancaman. Jadi dari segi internal kita ada kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness, dari segi lingkungan atau eksternal kita ada kesempatan atau opportunity and then threat atau ancaman. Dan di sini setelah kita analisis sumber daya dan lingkungan, kita harus identifikasi nih kesempatan strategis yang perusahaan punya seperti apa. Lalu kita mengambil keputusan strategisnya, melaksanakannya dan melakukan evaluating dan juga pengendalian strategis, controlling and evaluating.
Formulasi misi dan tujuan. Apa sih yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah apa usaha kita, usahanya apa, lalu usaha yang seharusnya itu apa. Kadang kalau kita lihat flashback ke sejarah organisasi, oh awalnya perusahaan ini nih adalah perusahaan makanan yang fresh gitu ya, makanan fresh gitu. Tapi lama-lama kok bisa berubah. Ternyata dia mulai mengarah kepada frozen food gitu ya, makanan-makanan yang beku yang bisa disimpan tahan lama. Nah, lihat lagi ke sejarah organisasi, tujuan terbentuknya organisasi ini terbentuknya bagaimana, lalu siapa saja stakeholdernya, siapa saja orang-orang yang punya modal di dalam perusahaan, lalu daya saing atau kemampuan organisasinya seperti apa di industri, lalu lingkungan organisasinya. Nah, karakter misi dan tujuan yang baik itu, yang pertama adalah harus fokus pada pasar, bukan pada produk. Kita bisa bilang, oh produk kita nih yang paling bagus se-Indonesia, atau kita punya produk paling bagus se-Taiwan. Tapi ternyata pasarnya tidak ada tidak ada uh, umpan balik yang baik dari pasar. Kan itu berarti tidak ada pembelian, tidak ada penjualan, tidak ada revenue yang masuk ke perusahaan, tidak ada profit. Dan itu tidak baik untuk perusahaan. Jadi yang harus bilang produk kita bagus itu bukan penjualnya, tapi pembeli atau pasarnya ya. Lalu misi dan tujuan itu harus bisa dicapai. Kalau terlalu jauh, terlalu tinggi, itu tidak bisa dicapai, malah akan memberikan pengaruh buruk untuk organisasi. Lalu, misi dan tujuan juga harus dapat memotivasi dan harus spesifik. Ini formulasi misi dan tujuan ya, harus seperti apa? Harus melihat sejarah organisasinya, harus melihat daya saing dan kemampuan organisasi, lingkungan organisasi, fokusnya pasar gitu ya. Analisis lingkungan. Tadi kita udah tahu eksternal dan internal ya. Atau mungkin secara demografinya seperti apa, political issue-nya seperti apa, social issue dan economic-nya seperti apa di dalam satu negara misalkan yang bisa mempengaruhi organisasi tersebut. Analisis sumber daya, tadi ada SWOT, pengambilan keputusan strategis. Pengambilan keputusan strategis ini tentu harus konsisten dengan tujuan dan kebijakan organisasi. Lalu di situ ada sumber daya dan usahanya dapat fokus pada isu-isu kritis, isu-isu yang penting gitu ya. Harus bisa memisahkan masalah-masalah penting dan tidak penting, atau masalah yang tidak terlalu tidak penting atau tidak terlalu menjadi kritis dari organisasi ya. Lalu strategi di dalam pengambilan keputusan strategis juga harus melihat strategi dapat mencapai tujuan yang dituju. Ada kemungkinan berhasilnya itu tinggi. Lalu ada pelaksanaan strategis yang ketujuh. Pelaksanaan strategis harus dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Harus sesuai dengan planningnya gitu. Kalaupun ada perubahan-perubahan tidak terlalu jauh dengan planning yang telah ditetapkan, harus bisa menjamin efektivitas rencana. Lalu yang terakhir ada evaluating, dia ada pertanyaannya apakah pelaksanaan rencana strategis ini sesuai dengan rencana semula atau mungkin ada perubahan, dan juga apakah pelaksanaannya itu mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Tingkat strategi yang pertama adalah tingkat korporasi, yang keduanya adalah tingkat bisnis dan tingkat fungsional. Di sini untuk tingkat korporasi, keputusan pasar mana yang akan dimasuki, begitu ya. Penggabungan usaha untuk memasuki pasar baru ataupun mungkin penetrasi ke pasar yang sudah ada. Nah, di tingkat bisnis, di unit bisnis itu bagaimana persaingan di setiap pasar. Jadi di tingkat bisnis atau unit bisnis biasanya perusahaan
bisa memberikan keleluasaan kepada unit bisnisnya ya untuk menjalankan strategi. Lalu tingkat fungsional atau department, kita tahu tingkat fungsionalnya ada pemasaran atau mungkin di operasionalnya atau mungkin di keuangannya. Bagaimana fungsi-fungsi tersebut dapat untuk menjalankan keputusan dapat digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi dengan baik ya. Nah, ini dimensi strategi di tingkat korporasi, contohnya ada posisi pasar, menjadikan produk perusahaan sebagai produk dengan kualitas tinggi dengan harga premium. Inovasinya menjadi pemimpin di industri atau tadi competitive advantage, dia punya competitive advantage, dia bisa jadi pemimpin di industri dalam hal inovasi dan memusatkannya pada inovasi aplikasi ya. Contohnya perusahaan-perusahaan teknologi ya. Produktivitas juga harus efisien, efektif. Sumber daya keuangan, mungkin perusahaan-perusahaan banyak melakukan hutang ya. Itu adalah hal biasa dalam korporasi atau organisasi bisnis. Itu mereka biasa melakukan hutang yang agresif atau mungkin utangnya dia banyak begitu ya, agar dapat menurunkan biaya modal. Tapi harus tetap memperhitungkan keuntungan yang diperolehnya. Jangan sampai tidak bisa membayar hutang ya. Profitabilitas tentu saja di sini keuntungan bisa meningkat dengan tingkat perputaran aset yang tinggi. Kalau profit itu ya revenue-nya tinggi, otomatis biasanya profit perusahaan juga tinggi. Prestasi dan tanggung jawab manajer, menggunakan promosi manajer dari dalam organisasi. Bagaimana manajer di dalam organisasi juga harus baik dan karyawan juga harus baik. Bagaimana mengembangkan pekerja melalui pelatihan dan pengembangan internal. Tanggung jawab sosial atau CSR, bagaimana ada tanggung jawab atau permintaan lingkungan juga bisa dipenuhi oleh organisasi ya. Tingkat unit bisnis atau bisnis unit tadi fokusnya dia operasional dan relevan untuk unit bisnis tertentu. Jadi dia sebagai contoh Telkom, perusahaan Telkom dia punya banyak sekali anak perusahaan atau unit bisnis. Bisa kita lihat Telkomsel contohnya, Telkomsel dia juga ada Speedy masih ada nggak ya? Speedy atau untuk internet itu ada Indovision gitu ya. IndiHome, ada IndiHome. Nah, unit bisnis ini boleh melakukan strategi sendiri karena mereka biasanya punya pasar berbeda ya. Dan dia juga lebih memahami pasar. Tingkat fungsional tadi ya, pemasaran, produksi, keuangan gitu ya, bagaimana memperoleh modal for example, atau sumber daya manusianya bagaimana, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab untuk strategi fungsional ya. Bagaimana harga bisa kita berikan, mungkin yang paling cheap atau paling murah di pasaran, bagaimana pelayanan purna jualnya atau after sales service-nya. Lalu strategi tingkat korporasi itu ini ada pendekatan berdasarkan nilai atau value based approach, dan ada juga pendekatan berdasarkan portfolio atau corporate portfolio approach ya. Perbedaannya apa? Di tingkat kalau berdasarkan nilai atau value ini biasanya adanya keyakinan dan kepercayaan, entah itu manajer ya. Dengan manajer, dengan karyawan itu harus ada tingkat kepercayaan, dan biasanya dia berkembangnya gradual, jadi tidak secara langsung atau rapid percaya gitu ya, tapi ini juga dibangun trust-nya, dibangun secara kulturalnya baik begitu ya. Nantinya akan menjadi company way atau cara organisasi yang dia membentuk strategi-strategi organisasi.
perusahaan yang besar biasanya yang dia melakukan value based approach ini, seperti perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka terlihat dari culture organisasinya yang nanti akan berdampak pada strategi-strategi organisasi. Nah, kalau untuk portfolio approach atau atau pendekatan berdasarkan portfolio, itu manajemen puncak yang dia lebih mengevaluasi unit-unit bisnisnya. Nah, dia mempertimbangkan situasi internalnya bagaimana, eksternalnya bagaimana, lalu rencana strategisnya dirumuskan dengan tujuan optimal untuk mengoptimalkan organisasi secara keseluruhan, ya. Dia akan cenderung analitis dan rasional. Kalau ada unit bisnis yang tidak cocok, ya mohon maaf, mungkin harus ditutup atau mungkin harus dipindahkan, bagaimana harus dirombak atau bagaimana. Nah, ini pendekatan portfolio ini cocok untuk perusahaan dengan unit bisnis yang banyak. Kita punya strategi umum, ada pertumbuhan, penarikan, dan stabilitas. Kalau untuk pertumbuhan, perkembangan internalnya dia akan waktu yang akan lama gitu. Kalau eksternal itu dilakukan dengan cepat, karena biasanya pertumbuhan atau develop dari perusahaan itu, kalau untuk eksternal biasanya mereka mencaplok perusahaan lain atau membeli perusahaan yang lebih kecil, ya. Itu sudah ada perubahan, tetapi untuk dasar perusahaan atau organisasi itu sudah baik, sudah ada gitu, ya. Kalau untuk dari internal, untuk growing up, untuk develop, itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada strategi penarikan. Ini kalau dari manajemen menyatakan bahwa operasional dari unit bisnis A ini tidak terlalu baik, karena dari unit bisnis B tidak terlalu baik, dia harus diperhitungkan cost-nya dengan profit yang diberikan kepada perusahaan. Kalau memang tidak terlalu bagus, ya udah, lebih baik dihentikan saja atau mungkin diganti, ya. Ini juga jika persaingan harganya memuncak gitu di satu industri, harga produk atau service itu memuncak, organisasi akan kehilangan dana. Jadi penarikan produk itu akan lebih efisien. Lalu ada strategi stabilitas. Kalau stabilitas itu lebih kepada dia punya status quo, merasa bahwa dia sudah punya competitive advantage di dalam suatu industri. Nah, jadi organisasi ini dia mencoba untuk bertahan saja, tidak melakukan improvement, tidak melakukan developing gitu kan. Tapi ini juga mempunyai resiko, karena pesaing biasanya akan lebih dulu melakukan improvement. Bisa jadi kedepannya perusahaan tersebut kehilangan competitive advantage-nya di dalam satu industri. Lalu selanjutnya ada strategi portofolio bisnis tadi, ya. Untuk portfolio bisnis biasanya ada unit bisnis tertentu gitu, ya. Ada yang disebut dengan strategic business unit. Dia unit bisnis yang berbeda atau divisi yang terpisah di dalam suatu organisasi. Dia punya misi, punya persaingan sendiri. Yang dimaksud adalah dia akan menganalisis usaha-usaha yang beragam dan diidentifikasi unit bisnisnya, apakah dia mempunyai performa yang bagus atau tidak. Nah, ini biasanya ada dalam satu organisasi, punya unit bisnis banyak, punya satu divisi sendiri untuk melihat. Dan kadang suka contek-contekan nih di satu industri, unit strategic business unit yang ini akan melihat strategic business unit yang lain, karena memang fokusnya adalah pada persaingan. Lalu yang terakhir ada Matrix Boston Consulting Group atau BCG. Coba kita lihat, ini ada ini. Jadi di BCG ini dia akan melihat
pangsa pasar relatifnya seperti apa dan tingkat pertumbuhan pasarnya seperti apa. Ini harusnya ada matriks, gambar matriksnya ya. Kalau misalnya masih question mark, itu artinya suatu bisnis mempunyai produk baru. Dia belum tahu apakah akan seperti apa gitu ya di industri. Itu pangsa pasarnya relatif rendah, tetapi tingkat pertumbuhan pasarnya dia tinggi. Nah, yang kedua adalah bintang. Jadi ini dari question mark dia akan beralih ke matriks ke tahapan yang kedua yaitu start, di mana aliran kasnya positif atau sedang gitu ya, ada pemasukan setelah produk baru. Ini lebih seperti flow-nya produk ya, flow atau arus produk dari mulai dia masuk di industri produk baru dan mulai tumbuh atau masuk ke dalam fase bintang atau star ini, dia mulai tumbuh, uang banyak masuk ke perusahaan, lalu mulai masuk ke dalam uang yang masuk ke perusahaan di tahap star ini dia racing, dia naik tetapi belum optimal. Nah, nanti di sapi perah atau cash cow, di sini produk ada pada tahap kedewasaan. Ya, ada pada tahap kedewasaan dan profit juga makin banyak ke perusahaan, hampir mendekati turun. Jadi profit itu udah di maksimum, udah hampir turun. Dan terakhir adalah anjing atau dogs. Di sini matriksnya yang terakhir. Di tahapan ini produk mulai mengalami penurunan. Nah, kaitan antar kelompoknya bagaimana? Nah, suatu organisasi kalau udah lihat flow dari produk seperti ini akan terjadi ya. Setiap produk apapun itu pasti akan terjadi. Mulai dari naik, dia akan membentuk kayak kurva. Dari mulai naik, nanti akan sampai di puncak atau peaknya di sapi perah atau cash cow ini, nanti dia akan turun lagi ke anjing atau ke ketahapan dog ini. Nah, kaitannya adalah bagaimana perusahaan bisa lihat kalau sudah mencapai tahapan sapi perah, perusahaan harus mulai inovasi lagi sesuatu yang baru. Jadi, pada saat udah tahap terakhir atau tahapan dog, perusahaan masih punya produk-produk lain yang mulai establish atau mulai question mark, mulai tanda bintang. Begitu. Jadi, perusahaan akan terus punya pemasukan yang stabil meskipun dari produk atau diferensiasi produk yang berbeda. Strategi tingkat unit bisnis ini dikenal dengan ada strategi Porter. Jadi kata Porter, tingkat keuntungan suatu usaha ditentukan oleh dua hal katanya. Ada daya tarik industri dan strategi usaha. Nah, daya tarik industri ini ada 5 kekuatannya atau powernya di dalam proses tawar-menawar. Yang pertama kekuatannya itu adalah ancaman produk baru, kekuatan pemasok, kekuatan pelanggan, ancaman produk substitutes, dan persaingan industri. Untuk ancaman produk baru atau barriers of entry ya, di sini nggak ada ya untuk strategi Porter ini. Semakin semakin halangan untuk memasuki industri itu kuat, industri itu akan semakin menarik karena tidak banyak perusahaan yang bisa masuk ke dalam ya. Lalu ada kekuatan pemasok atau supplier. Ya kalau biaya cost dari supplier untuk barang-barang atau tools yang kita gunakan untuk perusahaan atau untuk produk kita itu meningkat, tentu saja hal ini akan sangat merugikan perusahaan ya. Lalu ada kekuatan pelanggan. Jadi pelanggan juga dia mempunyai kekuatan tawar-menawar. Tergantung industrinya juga. Kalau kita lihat misalkan industri ban ini pembelinya relatif sedikit. Bagian terbesarnya akan diserap oleh perusahaan mobil yang jumlahnya juga tidak banyak ya.
Jadi ciri-ciri pembelinya itu dia akan lebih rasional. Nah, di sini si pelanggan dia punya kekuatan atau bargaining power yang tinggi. Beda dengan kalau obat-obatan. Kalau kita lihat ada obat-obatan, di posisi pembeli atau bargaining power yang dimiliki oleh pelanggan atau konsumen ini lebih lemah. Karena kalau orang mau beli obat, otomatis mereka ada di tahap urgent. Mereka sangat membutuhkan, ya. Konsumen menginginkan hidup yang sehat. Contohnya sekarang lagi virus lagi corona. Berapa banyak nih masker-masker yang ditimbun. Kita nggak ngeliat kesananya, tapi berapa sih harga masker di Indonesia sekarang? Wow, udah sangat meroket, mungkin bisa 10 kali lipat lebih ya harganya. Yang tadinya harga satunya itu cuma 1.000, sekarang mungkin bisa 10.000 untuk satu pieces masker ya, untuk satu piece masker. Ini bargaining power dari pelanggan ada yang 30.000 satu piecesnya, satu bijinya 30.000 ya. Waduh, mahal banget ya untuk di Indonesia, itu parah memang. Bisa mengalahkan harga emas katanya. Iya. Ya itulah gitu. Di sini bargaining powernya konsumen sangat kecil ya. Jadi perusahaan ataupun distributor ataupun seller bisa menggunakan dengan leluasa gitu. Ancaman produk substitute. Ada juga yang keempat, masih di halangan untuk masuk ya. Ini masih di strategi Porter yang pertama, ancaman produk substitute. Kalau contoh paling gampang adalah mungkin kereta api gitu ya. Kereta api sekarang bisa transportasi lainnya banyak banget, bisa pesawat ya kan, bisa banyak banget, bisa kapal mungkin ya, kapal laut. Nah ini gula, kalau gula kira-kira apa ya gula? Substitutnya itu mungkin gula sintetis ya, atau mungkin honey, madu juga bisa ya, bisa dijadikan produk substitute karena sama-sama manis. Selanjutnya apa lagi? Oh, persaingan dalam industri ya. Kalau tingkat persaingan di dalam industri semakin ketat atau semakin tinggi, semakin tidak menariklah industri tersebut ya. Yang selanjutnya ada strategi generik, gimana nih? Tadi daya tarik industri, strategi generik ini ada diferensiasi, kepemimpinan biaya rendah, dan fokus. Diferensiasi produk, contohnya IBM atau Rolex ya. Rolex itu mereka diferensiasi produk berdasarkan atribut kualitas. Jadi ya kualitas dari jamnya itu akan beda-beda. Kepemimpinan biaya rendah itu maksudnya adalah harga yang paling rendah yang ada di industri. Bisa nggak sih kita mencapai, perusahaan mencapai produk di industri itu ya, dengan banyak pesaing kita produknya paling rendah biayanya dengan kualitas yang ini ya, yang bersaing tentunya ya. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah fokus untuk strategi generik. Fokus ini harus dia punya konsumen yang spesifik. Jadi produk-produk tertentu mereka punya konsumen spesifik. Disebut juga niche, NICHE ya, niche. Jadi dia konsumen atau market atau pasar ini belum tersentuh oleh organisasi besar karena mungkin segmennya yang terlalu kecil. Tapi biasanya dia menguntungkan dari konsumen di pasar niche ini. Mereka biasanya akan membeli repeat buying-nya itu tinggi sekali. Yang D ini kritik terhadap dari Porter. Katanya identifikasi industri itu ya memang menarik gitu ya, pekerjaan yang mudah, tapi untuk pelaksanaan improvement-nya, untuk strategi-strategi yang mungkin Porter berikan kepada
kepada kliennya atau kepada atau kepada organisasi itu sulit untuk diterapkan. Strategi fungsional ya kita udah tahu, pemasaran, keuangan, produksi ya, sumber daya manusia, research and development, riset dan pengembangan ya. Ini ada kalau dari pemasaran, komposisi produknya, posisi pasarnya seperti apa, saluran distribusinya, promosi penjualan, penentuan harga gitu ya. Dari keuangan, struktur modalnya seperti apa, kebijakan hutangnya, manajemen asetnya, dividen untuk para stockholder atau pemegang saham seperti apa. Produksi dilihat dari kualitasnya, perbaikan produktivitas, peraturan pemerintah, lalu lokasi pabriknya, teknologinya, SDM atau Human Resource, kebijakan sumber dayanya, kebijakan dalam serikat kerja atau aniennya, di anien atau serikat kerjanya bagaimana, dan pengembangan karyawan. Yang terakhir, research dan pengembangan, research and development, mereka bagaimana mengembangkan produknya, bagaimana penggunaan teknologinya, karena kadang teknologi mudah sekali berubah. Dan yang terakhir ada patent atau license ya, untuk perusahaan-perusahaan dengan teknologi atau research and development yang baik, mereka harus mengabadikannya, harus punya patent. Kalau tidak, perusahaan lain akan dengan mudah mengcopy research ataupun pengembangan yang sudah mereka lakukan. Implementasi strategi, di sini ada strategi dan structure ya. Organisasi mengalami perubahan strategi karena perubahan faktor-faktor eksternal ya, demografi, sosial, politik, dan ekonomi. Dan di sini ada model 7S dari Thomas G. Peters and Robert H. Waterman. Di sini ada di gambar 3.12 ya, bagian 7S-nya. Di sini faktornya adalah ada strukturnya, ada strategi, ada superordinate goals, ada skills, staff, style, dan system. Katanya kalau misalnya ada satu yang hilang, ada satu yang buruk dalam organisasi, akan mengakibatkan perubahan. Perubahannya juga tentu saja buruk. Ada sesuatu yang hilang dari sini, misalkan struktur organisasinya kurang tepat, nanti akan mengakibatkan perubahan yang buruk pada organisasi ya. Lalu peran manajer puncak atau CEO. Manajer puncak ini sebetulnya bisa dari dalam organisasi gitu ya, ada yang mungkin promosi, ada yang dipromote jadi manajer puncak, atau mungkin dari luar. It doesn't matter, yang paling penting itu adalah manajer memahami hambatan-hambatan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Oke, mungkin itu slide terakhir untuk teori ya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin teman-teman kemarin katanya ada teman-teman yang belum bisa nanya karena nggak bisa pakai suara. Mungkin sekarang bisa nanya melalui chat ya, conversation di sini. Ada pertanyaan nggak mengenai modul ketika perencanaan ini? Ini kan kita bahas perencanaan ini lebih kepada perusahaan-perusahaan besar. Mungkin kalian bisa bertanya perencanaan gimana nih mau mulai entrepreneurship, mau mulai usaha, perencanaannya harus seperti apa gitu ya. Karena ini kita bahasnya perusahaan-perusahaan besar ya. Makanya agak lebih kompleks, lebih rumit gitu. Ada yang mau bertanya? Ada, Miss. Boleh. Saya Ayu Meliana. Saya mau bertanya nih. Itu kan di Indonesia sekarang coronavirus ini sangat banyak sekali ya. Terus dari segi rumah sakitnya itu justru APD buat dokter dan perawatnya itu sangat kurang. Betul. Nah, itu termasuk dari problem manajemen apa tidak? Oke. Nah,
Ada yang mau menanggapi dulu nggak sebelum saya menanggapi? Ada mungkin yang mau, ini katanya kata Ayu Meliana ini gimana nih, rumah sakit juga kan dia termasuk kepada bisnis gitu ya, termasuk kepada organisasi. Dan sekarang ada kasus corona seperti ini. Ternyata APD untuk para perawat, untuk para dokternya juga kurang gitu. Itu seperti apa? Begitu ya? Ada yang mau berkomentar dulu? Tidak ada? Saya Miss Boleh ya, siapa? Siti Mariani. Oke. Menurut saya itu juga merupakan salah satu manajemennya yang kurang bagus ya. Kayak dibandingkan aja di Indonesia sama di Taiwan misalnya. Buktinya di Taiwan seluruh APD itu mereka terpenuhi. Nggak ada yang namanya kata kehabisan gitu. Tapi di Indonesia semuanya itu masih terbengkalai gitu. Walaupun yang kita lihat sekarang banyak donatur-donatur yang menyumbangkan untuk membeli APD, tapi pada kenyataannya masih aja kekurangan. Berarti ini salah satu manajemennya juga masih kurang bagus menurut saya. Ya, terima kasih. Yang lain ada yang mau menanggapi? Ada lagi yang mau menanggapi? Apa sudah tidak ada? Nggak ada ya? Oke, ya benar banget. Tadi kita bahas mengenai perencanaan. Apakah perencanaannya ini yang tidak bagus, apa bagaimana? Tadi kita bahas juga, kita bahas organisasi secara keseluruhan. Negara juga dia melakukan melakukan manajemen ya, melakukan manajemen, dan ternyata di lapangan tadi kita bahas mengenai planning yang kontingensi ya. Nah ini, situasional ya, perencanaan situasional yang mungkin tidak diperhatikan. Jadi tujuan negara, tujuan apa pemerintahan yang sekarang gitu kan, untuk membangun misinya mungkin dari bidang kreatif industri, dari bidang pariwisata, ingin meningkatkan pendapatan negara dari sana, tetapi ternyata di tengah-tengah ada kejadian yang epidemi global, yaitu coronavirus ini, dan negara belum siap. Apalagi unit-unit bisnis di dalamnya, apalagi perusahaan-perusahaan kecil di dalamnya. Mungkin dalam perspektif rumah sakit, mereka punya APD, tapi kan APD itu kalau digunakan juga untuk saat-saat tertentu saja, punya batasan-batasan. Mereka punya stok tapi tidak banyak. Sementara kalau misalnya situasinya atau situasionalnya seperti ini, yang mereka harus berhadapan dengan dengan customer mereka adalah orang-orang yang terkena COVID atau mungkin ya pasien gitu ya. Mereka kan harus menggunakannya setiap hari, harus diganti setiap hari gitu. Ini tidak ada perencanaan ke arah sana. Bagaimana sih negara dengan manajemen yang baik harusnya bisa untuk meminimalisir lah. Karena sekarang ini COVID ini sudah bukan bencana perusahaan saja gitu, bukan bencana untuk kesehatan saja, tapi sudah pandemi global, sudah masuk ke bencana nasional bahkan dunia gitu ya. Ini adalah perencanaan di situasionalnya yang kurang baik. Kita punya plan A,
kita pengen Indonesia baik, kita pengen Indonesia punya pemasukan dari bidang ABC, menjadi negara yang lebih baik di bidang industri. Tapi kalau udah ada seperti ini, perusahaan-perusahaan juga tidak bisa dengan optimal bekerja gitu kan. Bisa dilihat dari statistiknya dari Indonesia kurs rupiah, tidak hanya Indonesia sebetulnya, tapi lihat kurs Indonesia betul-betul turun sekali gitu kan. Ini adalah salah satu yang sebetulnya organisasi sebesar negara harus bisa kuasai begitu. Jadi karena kalau soal pandemi ini sudah bukan ranah hanya rumah sakit begitu ya, malah yang mungkin kena banyaknya adalah rumah sakit gitu, yang mungkin banyak harus gerbang orang-orang pertama yang betul-betul berurusan dengan pasien gitu kan. Jadi negara sebagai organisasi yang lebih besar harusnya bisa menanggulangi APD ini gitu, untuk langkah pertama ini di rumah sakit yang paling kritis gitu. Manajemen kurang bagus, ya betul, terlalu tidak ada perencanaan situasional. Kegentingan-kegentingan yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh organisasi-organisasi sebesar negara gitu ya. Tidak hanya Indonesia saja ya, banyak negara lain, Italy juga sekarang sedang down gitu kan. Di Indonesia saya dapat info tadi siang itu Indonesian Exchange atau tempat orang melakukan jual beli saham itu harus dibekukan sementara ya, karena memang sudah terlalu besar, sudah terlalu penurunan IHSG sudah terlalu besar gitu ya penurunannya. Ini berdampak pada semua hal. Nah makanya di sini organisasi yang paling besar lah, negara lah begitu ya, yang punya banyak kekuasaan, otoritas, harusnya bisa membantu organisasi-organisasi di dalamnya gitu. Ada yang mau menambahkan? Saya Miss mau tanya Miss. Mau nanya. Jadi ini udah cukup ya, yang Ayu Meliana udah oke ya jawabannya? Oke, Miss, setuju sama. Iya, siapa? Oh ini, sebentar. Ini ada di chat, ada MA Latif ya. Mau tanya apa? Bisa pakai mikrofonnya nggak? Apa cuma dari chat? Ya, bisa Miss. Bisa. Mau nanya. MA Latif dulu ya ini ya. Gimana pertanyaannya? Ya, dari penjelasan Miss saya jadi teringat nih cerita dari kakak saya. Kebetulan kakak saya itu kan leader di sebuah perusahaan ya Miss ya. Jadi dia ditekan oleh 2 manajer sekaligus. Pertama manajer produksi ya. Manajer produksi itu minta produksinya ditambah. Kan misalkan produksinya bisanya 90 ditambah menjadi 100. Kemudian dari kakak saya kan minta oke lah, kalau misalkan mau ditambah tolong tambahkan orang gitu. Tambahkan sumber daya manusianya. Kemudian dia juga karena dia minta orang, otomatis dia minta ke manajer human resource-nya. Dari human resource-nya minta, oh enggak, kita enggak boleh ada penambahan orang karena kita sedang cost-nya mungkin lagi di minimal atau bagaimana ya. Nah, dia tidak bisa menambahkan orang untuk menambahkan target produksi. Kemudian yang dilakukan oleh kakak saya itu hanya ya gimana, dia komplain keduanya, dia sama-sama ditekan. Menurut Miss, ini solusinya yang ya setidaknya sedikit melegakan kedua-duanya itu seperti apa Miss? Kalau kakak saya dia hanya diam aja, netral. Kalau kakaknya itu posisinya apa di sini? Kakak saya leader. Dia leader. Oke, berarti leader itu kalau dari teori kita tahu leader itu dari lini first line ya.
Iya, Iya, first line. Oke. kasih Miss. Oke. Ada yang mau berpendapat dulu? Saya Miss, Boleh. maaf saya jawab lagi nggak apa-apa kan Miss? Nggak apa-apa dong. Yang lain, kalau ada yang tidak bisa pakai mikrofon, bisa di conversation, bisa chat ya. Mau menanggapi, mau bertanya, bisa di sana ya. Oke, Eh lanjut. ya, jadi gini, saya juga dulu bekerja di pabrik, mempunyai pengalaman seperti yang tadi MA Latif bilang. Mm-mm. Perusahaan menginginkan hasil produksi dinaikkan berapa kali lipat, tetapi tidak menambahkan karyawan gitu. Salah satu caranya yaitu menindakadakan lembur. Artinya lembur itu biasanya kan eh, di lembur terus gitu. Mm-mm. Nah, sekarang ini jam lemburnya itu dipotong. Jadi mereka itu menggantikannya dengan sistem shift yang tadinya 2 shift dibikin 3 shift. Jadi terus berlanjut seperti itu. Dan hasil produksinya bisa mencapai target. Sip ya. Iya, Tapi itu tidak menambah SDM ya. tidak menambah SDM. Memang sih waktu itu semua juga pada komplain. Maksudnya gimana bisa produksi minta dinaikkan sedangkan kekurangan orang. Nah, jadi itu tergantung manajemen di perusahaannya gimana cara mengelola agar produksi ini tetap bisa berjalan dengan target yang diinginkan. Nah, salah satunya caranya dia itu soalnya prinsipnya semua perusahaan itu pasti dengan biaya yang minim, dengan kos yang minim, tetapi ingin menghasilkan produksi yang besar. Semuanya pasti seperti itu. Terbukti mereka juga lembur yang biasanya banyak, lemburnya dikurangin. Terus jadinya tuh sistem shift. Kebanyakan karyawan itu nggak ada yang mau kalau sistem shift. Soalnya apa? Kalau sistem shift itu lemburnya berkurang. Tapi perusahaan tetap dengan sistem shift dan produksi bisa mencapai target, yaitu salah satu caranya. Oke, terima kasih Miss. Terima kasih. Ada yang mau nambahkan lagi? Bagus sekali ya jawabannya ya. Ada yang mau tambahkan lagi? Nggak ada? Oke, tadi ya pasti setiap kebijakan, setiap keputusan itu ada positif dan negatifnya. Di sini kita bisa lihat positifnya apa kan ya? Kalau untuk yang lembur dengan meniadakan lembur dengan shift itu akan sangat baik sekali untuk perusahaan gitu ya. Tapi kan kasihan karyawan nggak sih? Kasihan karyawannya. Nah, bagaimana nih itu bisa menjadi pilihan. Tapi kadang kalau misalnya dari perspektifnya first line manager dia juga akan mementingkan karyawan. Biasanya lebih dekat dengan karyawan, gitu ya. Mungkin bisa mempertemukan manajer produksi dengan manajer SDM-nya. Karena kita ada organizational structure yang disebut dengan matrix. Di sana memang satu manager first line dia dibawahi oleh 2 manajer atau bisa disebut kepala headnya itu dibawahi oleh 2 manajer gitu. Di sana koordinasi harus baik seperti yang tadi kita bilang. Salah satu hambatan perencanaan adalah koordinasi yang harus baik. Bagaimana tidak merugikan karyawan juga. Kalau misalnya karyawan itu sebetulnya bisa aja sih, tapi kan biasanya mereka juga membutuhkan lembur itu biasanya ada uang tambah kan ya, uang tambah. Terus waktu tidur juga secara normal kan kalau shift ya gimana ya, namanya juga shift pasti waktu tidur juga berganti gitu. Mereka tetap bisa kalau mengutamakan hanya kuantitas aja, tetapi di sini alangkah lebih baik kalau misalnya manajer produksi dipertemukan dengan SDM karena ini sebetulnya masalah tingkat menengah dan harus memikirkan
Nah, iya, betul. Agar tidak ada yang dirugikan. Ya, Jaini ya, manajer produksi dan manajer SDM adakan rapat koordinasi agar perusahaan dan karyawan sama-sama enak, tidak ada yang dirugikan. Betul. Ya, itu juga jawaban dari saya lebih baik ke situ. Gitu kan. Jadi ada win-win solution. Yang dari Siti Mariani itu kalau saya jadi perusahaan saya yang senang gitu. Saya senang banget, nggak perlu tambah kos yang lebih tapi produksi bisa meningkat kan, happy lah kalau dari segi perusahaan ya, dari segi pemegang saham, dari segi manajemen, top manajemen. Tapi kalau untuk karyawan kan kesian ya. Untuk first line juga biasanya dia lebih merasakan nih bagaimana karyawannya gitu, karena biasanya first line ini dia punya tanggung jawab untuk memotivasi karyawan begitu. Bagaimana MA Latif? Sudah oke? Ya, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi siapa ya yang ingin bertanya ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, Irfanji. Oke. Apa pertanyaannya? Ya, good night, Miss. Good night. Well, good evening. Ya. Ini kan sekarang kita lagi bahas perencanaan. Iya. Nah, ya, saya mau tanya simpel, Miss. Apa perencanaan strategi dan perumusan strategi itu sama atau beda? Mohon penjelasannya, Miss. Perencanaan strategi dan Perumusan strategi itu sama atau beda? where did you get that term? Dari mana dapat term rumusan strategi? Ya, oke. Kalau misalnya ngelihat dari oke. Ini ada salah satu konsep ya. Perumusan strategi pengertian secara harfiahnya katanya merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan serta merancang strategi untuk mencapai tujuan dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Ya, it's still the same. Perencanaan strategi dengan rumusan strategi is still the same. Jadi untuk rumusan ini, jadi gini, kalau misalnya di dalam manajemen, kadang kita memakai satu istilah, dan istilah lain itu kadang mirip dan sama-sama gitu ya. Seperti pernah dibahas mengenai masalah what is management, what is business administration. In the term of management, kadang orang manajemen tuh bilang, business administration itu ada di dalam manajemen. Tapi orang business administration bilang, well, manajemen juga kan tidak akan jauh-jauh dari business administration. This is the same. Perumusan strategi juga merupakan suatu perencanaan. Jadi perumusan strategi digunakan ya untuk mencapai tujuan organisasi juga. Sesuai dengan visi dan misi organisasi. Strategi itu kan langkah-langkah sebetulnya, sama aja langkah-langkah. Langkah-langkah kamu untuk mencapai organisasi seperti apa. Gitu. Ada yang ingin menambahkan? No? Oke. Ada pertanyaan lagi tentang bagaimana nih Irfanji, udah oke? Ya, oke, Miss. Thank you. Oke. Welcome. Ada yang lain mau bertanya? Dewi Mayangsari, saya ingin bertanya, apa perbedaan spesifik dari aturan dan prosedur? Bukankah hampir sama saja definisinya? Oke, ya, tadi aturan dan prosedur ya.
ya, ada jenis perencanaan. Mungkin ada yang mau nambahin dulu sambil saya ini dari ini dulu ya, dari Dewi Mayansari dulu. Apa perbedaannya antara aturan dan prosedur? Ada yang mau berpendapat dulu? Miss. Ya, boleh. Kalau menurut saya, kalau kita menyangkut cara untuk melakukan sesuatu, tetapi dengan melakukan sedikit perbedaan dalam tata cara. Kalau misalkan aturannya sama seperti prosedur, tetapi nggak boleh melakukan sedikit perbedaan. Itu memang aturannya seperti itu. Contohnya, kalau kita membeli barang, misalkan barang itu tidak boleh, misalkan nggak boleh pecah gitu. Itu kan udah aturannya gitu. Bukan. Maksudnya kalau kita beli barang kan udah aturannya nggak boleh pecah. Kalau pecah ya beli gitu, itu aturannya. Nah, prosedurnya itu misalkan kita membeli barang tapi barang itu nggak boleh dipegang atau apa gitu. Itu Oke. Coba kalau misalnya prosedur atau SOP, makasih ya. Siapa tadi? Tadi Sanisa ya? Sanisa. Oke, jadi kalau misalnya tadi contohnya adalah barang yang pecah saat melakukan pembelian kepada supplier, barangnya tidak boleh mengalami kerusakan. Ya mungkin ada kerusakan 1-2, tapi maksudnya secara keseluruhan jangan sampai rusak, gitu ya. Di aturan barang tidak boleh sampai rusak. Contoh. Nah, prosedurnya bagaimana sih prosedur pengiriman barang dari supplier ke tempat atau organisasi kita atau ke perusahaan kita? Prosedurnya awalnya itu misalkan dari mulai penandatanganan atau mungkin perjanjian atau mungkin pertamanya itu negosiasi dulu, baru mulai penandatanganan, lalu ada waktu scheduling kapan barangnya tersebut akan datang ke perusahaan, sampai perusahaan ada pengecekan dulu. Nah, salah satu aturannya adalah aturannya untuk berhati-hati atau menggunakan alat tertentu saat memindahkan barang dari truk ke wilayah perusahaan. Jadi aturan itu biasanya ada di dalam prosedur yang lebih spesifik lagi. Jadi kalau kita lihat dari misi sampai aturan di sini itu lebih bawah, lebih spesifik. Ada yang bisa menambahkan lagi nggak? Saya coba cari contoh yang lain soal prosedur dan aturan. Contoh tadi saya jelaskan prosedur rekrutmen karyawan, melakukan rekrutmen. Ada rekrutmen prosedurnya itu yang pertama adalah karyawan mengirimkan CV. Lalu prosedur selanjutnya adalah prosedur kedua adalah pihak dari Human Resource itu dia atau pihak dari divisi rekrutmen mereka menyeleksi CV-nya. CV-nya diseleksi. Setelah diseleksi, ada pemanggilan untuk melakukan tes, mungkin tes TPA begitu ya, matematik, matematik dan lain sebagainya. Tes TPA, udah tes potensi akademik, Setelah melakukan TPA itu kan masih dalam proses seleksi ya sebetulnya. CV udah seleksi, masuk lagi ke proses seleksi yang lain adalah TPA, nanti masuk lagi ke proses seleksi yang lain adalah melakukan wawancara. Nah, di wawancara, saat wawancara ada peraturan bahwa tidak boleh ada pewawancara yang kenal dekat
tidak boleh ada pewawancara yang menerima hadiah ataupun menerima apapun dalam bentuk apapun dari orang yang diwawancarai atau dari calon pekerja. Itu salah satu aturan. Sementara SOP atau prosedur dia adalah suatu rangkaian. Aturan itu ada di dalamnya. Atau orang yang tidak mengikuti tes kesehatan itu sudah dinyatakan gugur. Atau orang yang, contoh aturan lain, orang yang terlambat dalam melakukan wawancara, dia dinyatakan gugur. Itu aturan. Jadi aturan itu ada di saat prosedur, saat SOP itu dilaksanakan, aturan ada di dalamnya. Gimana? Mbak Dewi Mayangsari ya? Dewi Mayangsari, perbedaannya sudah jelas belum? Oke, nggak apa-apa. Lalu siapa lagi ya? Ini apa? Saya mau bertanya, sifatnya tidak memaksa dengan peraturan. Prosedur itu sifatnya kalau dilihat dari sifat dia lebih kepada rentetan, step by step-nya ya. Memaksa, kalau misalnya prosedur juga sebetulnya harus dijalankan sesuai dengan step-nya. Kadang kalau misalnya kita orang baru di dalam suatu perusahaan nih, kita orang baru. Nah, kalau ada SOP, kita bisa tinggal mengikuti step by step. Kalau tidak ada SOP, kita akan bingung mulai dari mana. Itu salah satunya. Bisa disebut SOP itu adalah blueprint. Bagaimana orang melakukan sesuatu apa. Oke. Lalu ini ya prosedur menyangkut langkah melakukan sesuatu, tapi berdasarkan aturan ya. Oke. Aturan juga sebetulnya bisa diubah. Yang ditanyakan tadi itu adalah iya. Aturan juga sebetulnya bisa dirubah ya. Cuman dalam konteks aturan itu dia lebih kecil, lebih tidak dalam bentuk langkah-langkah ya. Lalu tutorial bikin peraturan seperti Oke, lalu lintas wajib memiliki helm, mempunyai SIM berkendara. Betul ya, itu betul. Sebentar ya, saya lihat dulu. Pertanyaan selanjutnya dulu ya, dari Umi Salama. Miss mau tanya, banyak yang percaya bahwa manajemen puncak lebih sedikit daripada lebih sedikit kepada SDM. Mengapa demikian? Maksudnya ini lebih sedikit gimana? Miss? Iya. Maksud saya banyak yang percaya bahwa manajemen puncak itu lebih sedikit lebih sedikit peduli terhadap sumber daya manusia. Mengapa demikian? Oke. Karena mungkin ada yang mau jawab dulu. Oke, saya harus ini bolak-balik nih scrollnya. Sebentar ya, yang bawah-bawah ya. Kita close dulu sampai Uus Trisula ya pertanyaannya ya. Tunggu. Ada yang mau membahas dulu, ada yang mau menjawab dulu kenapa manajemen tingkat atas atau top manajemen itu kurang perhatian, kurang peduli kepada sumber daya manusianya katanya. Lalu yang kedua, kenapa seorang dirut bisa merangkap jabatan di anak perusahaan, bahkan ada yang 4 jabatan sekaligus. Oke, yang pertama ada yang mau berdiskusi? Saya, Miss. Oke, Siti Mariani. Yang pertama, tadi pertanyaannya kenapa direktur paling atas ya? Iya, kenapa tidak kurang memperhatikan sumber daya manusianya, terutama yang mungkin yang stafnya gitu ya? Oke, karena direktur yang utama itu atau
istilahnya CEO ya. Ya, Yang CEO. paling puncak itu kebanyakan bekerja mengurus surat-surat. Intinya kebanyakan bekerja di depan meja gitu. Kayak menyetujui ACC atau apa gitu. Dan dia kebanyakan menerima laporan dari bawahannya. Istilahnya jarang terjun langsung ke lapangan. Kecuali saat-saat tertentu dia terjun ke lapangan langsung dan ngobrol dengan karyawan ketika ada event-event. Nah, itu baru bisa mengetahui, oh ternyata karyawanku seperti ini. Nah, makanya kenapa kebanyakan CEO itu tidak begitu tahu keadaan yang di bawah kalau dia tidak terjun langsung. Padahal aslinya CEO lah yang paling bijaksana terhadap karyawannya itu. Oke, iya, poinnya bagus ya. Jadi memang karena tidak secara langsung berhubungan dengan karyawan, mungkin ada event-event tertentu saja baru tahu karyawannya seperti apa ya, betul ya. Mungkin karena, ini ada dari Dewi Mayangsari, mungkin karena manajemen puncak tidak berhubungan langsung juga ya dengan SDM ya, terlihat tidak peduli lebih banyak terhadap SDM-nya. Well, kalau misalnya kita lihat tadi dari tingkatan level manajemen dan skill apa yang perlu dikuasai CEO atau Chief Officer itu ya, Chief Executive Officer, dia akan lebih banyak kepada konseptual. Tadi mengurusi surat, ya perjanjian-perjanjian, lebih kepada konseptual. Konseptual itu memang kurang berkaitan dengan sumber daya manusia, kurang berkaitan dengan orang lain. Nah, kalau misalnya CEO biasanya dia terima laporan dari manajernya. Betul sekali, dari manajer. Maka dari itu, untuk membangun perusahaan yang sehat, dari manajer lini bawah sampai CEO, mereka harus punya konektivitas yang tinggi. Koneksinya harus baik, hubungannya harus baik, agar tidak ada gap. CEO tidak tahu karyawan, misalkan, atau karyawannya yang mereka tidak tahu CEO-nya seperti apa. Jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya Siti Mariani. Terkadang perusahaan istilahnya, ini ya. Terkadang perusahaannya istilahnya ada organ, kamu ikut kerja dengan saya, ikuti aturan. Kalau butuh silahkan, kalau nggak butuh silahkan resign. Oke. Nggak peduli karena perusahaan pun punya nilai sendiri, tidak terbatas. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Ini saya mau nanya. Ya, sebentar. Tunggu, Uus prosedur itu. Oke, siapa itu? Jaini dulu ya? Oke, Iya, Jaini. Mau nanya nih, kan tiap perusahaan itu kan memiliki perencanaannya yang berbeda-beda kan ya? Ya. Yang pastinya kan tujuannya baik. Yang saya pertanyakan adalah apa yang akan kita lakukan atau perusahaan lakukan jika perencanaan yang telah dibuat ternyata sulit atau bahkan gagal mencapai tujuan. Itu, Miss. Gimana kalau perencanaan yang telah dibuat tidak gagal gitu ya? Oke, ada yang mau diskusi dulu? Halo. Oh, ini masih sebentar. Ini ada Suci Puspitasari karena manajer Putra memiliki manajer dua di bawahnya. Oke. Ya, siapa? Siapa tadi yang mau? Ya. Saya Suci. Ya. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Kak Jai. Jadi kalau seandainya misalnya perencanaan awal itu gagal, biasanya perusahaan itu punya nggak cuma satu perencanaan. Jadi ada beberapa mungkin ya kemungkinan kalau seandainya misalnya perencanaan itu gagal yang satu nih, dia punya ada sampingan atau ada punya simpanan untuk perencanaan kedua. Jadi kalau seandainya perencanaan yang pertama gagal, dia beralih ke
yang kedua, dan kalau seandainya yang kedua ada kemungkinan gagal juga, pasti udah ada persiapan untuk yang ketiga juga. Jadi enggak cuma satu aja, mungkin seperti itu. Kalau seandainya cuma satu, ya kalau seandainya gagal semua dong, Iya, nggak ada indunya dong, iya seperti itu. betul. Pasti Iya, perusahaan itu punya seperti itu. iya. Biasanya Terima mereka kasih. punya perencanaan situasional atau kontingensi. Makanya kalau misalnya eh, tidak ada perencanaan sama sekali, ya bisa kita lihat lah kalau kayak coronavirus aja ini. Organisasi-organisasi dunia tidak ada perencanaan situasional untuk epidemi seperti ini, ya nanti apa namanya, kacau kacau. Mereka akan membuat perencanaan, kalau memang tidak ada sama sekali, mereka akan mencoba untuk merencanakan sesuatu yang singkat, dalam artian tidak dipikirkan terlalu matang, ya perencanaan itu juga tidak akan optimal. Tapi biasanya saat benar-benar tidak ada, nggak bisa pakai perencanaan A, B, C sampai Z juga nggak bisa, mereka akan membuat perencanaan-perencanaan lain. Begitu. Walaupun hasilnya tidak akan efektif, tidak akan maksimum, tapi pasti akan mereka akan melakukan sesuatu gitu ya. Lebih Oke. tepatnya ngeevaluasi, Miss. Kenapa? Lebih tepatnya apakah evaluasi? Iya, pasti mengevaluasi kalau misalnya perencanaannya gagal. Gagalnya di mana nih? Nanti kita rubah, ada yang dirubah menjadi apa? Apa yang dirubah? Apa yang harus ditambah? Apa yang harus dikurangi? Ini masuk ke dalam review dan evaluasi. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya. Bentar ya, saya lihat dulu dari ini ya, dari chat ya. Kenapa dari UUS Trisula ya ini ya. Kenapa SWOT banyak digunakan perusahaan? SWOT ini adalah, sebetulnya ini adalah analisa marketing ya. Banyak digunakan karena ini kayaknya yang paling mudah gitu. Analisis itu banyak sekali sebetulnya. Salah satunya si SWOT ini paling mudah karena hanya mengukur untuk eksternal dan internal. Perusahaan bisa dengan mudah kan tahu apa namanya, kekuatan perusahaannya seperti apa. Contoh mungkin produk mereka adalah produk-produk yang kualitas tinggi gitu, tapi mungkin ada weakness-nya kualitas tinggi. Weakness-nya adalah harganya mungkin tidak bisa, harganya mungkin lebih mahal di pasaran. Opportunity-nya apa? Opportunity kita lihat dari luar. Oh, mungkin opportunity-nya adalah banyak dia mengambil market adalah kelas menengah ke atas gitu. Threat-nya apa? Ya itu tadi, karena harganya lebih mahal daripada perusahaan lain berbondong-bondong untuk masuk ke pasar. Tapi di dalam market itu ya tentu saja ada orang-orang yang memang lebih mementingkan kualitas dibandingkan dengan harga yang murah. Nggak apa-apa, yang penting harga bersaing tapi kualitasnya baik. Mungkin itu kali ya, kalau ditanya kenapa SWOT itu banyak digunakan perusahaan. It easy to use gitu. Even if you have a little small business project, if you have a little business, you can use SWOT to see where are you in the industry ya. Kalau kamu punya, contohnya kamu jualan baju, kamu bisa analisis SWOT sendiri untuk produk-produk kamu. Ya tadi mungkin kita punya pasar online Taiwan itu. Di pasar online itu kamu bisa analisis SWOT. Nah, apa nih strength-nya aku nih? Kualitasnya kah? Apa mungkin harganya yang murah kah? Harga murah apakah kualitasnya baik? Apa misalkan di bawah apa di bawah sama pesaing? Oh, apa opportunity-nya karena aku menggunakan itu si pasar online itu, mungkin banyak orang-orang Indo di sana. Bagaimana nih marketingnya berarti yang paling baik supaya mereka bisa lihat, apa mungkin direct selling atau mungkin dengan menggunakan apa, dan trade-nya apa. Oh, ternyata banyak banget nih yang punya produk serupa gitu. Ternyata banyak banget substitute-nya juga. Mungkin orang biasa ada baju t-shirt gitu kan, substitute-nya banyak. Mungkin ada yang cuman pakai apa namanya,
shirt yang ada kerahnya atau gimana, itu bisa kalian gunakan SWOT ini karena mudah. Begitu Uus Trisula. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke ya, ini yang tadi ya, ada planning B saat planning A tidak terlaksana. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Masih punya 10 menit lagi. Oh, ini ada 26 partisipan ya? Berarti ada 25. Berarti ada 25 dong mahasiswanya. Wah, ini 27 ya. Coba cek dulu ya ini. Anang, Atika, Ayu, Dewi, Dita, Fitria, Irfanji, Jaini, Kusaini, Malatif, Nita, Neneng. Oh, Neneng ada 2 ya ini ya. Nia, Retno, Lisa, Rosia, Sanisa, Siti, Suci. Oke. Oh iya. Oke. Nilai tugas nantilah ya, dirapel aja lah ya. Nanti udah mulai pertengahan dikeluarkan gitu. Penasaran banget nih kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Cuman penasaran aja, kali aja temen kalian satu lagi itu nongol gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, kita sudahi saja dulu untuk malam ini. Kita ada tugas ada di ini ya, ada di PPT modul ini ya. Berhubung belum punya buku. Tolong untuk latihan dan tugas ini diharapkan sekali tidak hanya sekedar copy and paste dari internet gitu ya. Karena nanti di tengah semester ada UTS dan ada UAS, itu all of the materials, all of the questions are from UT Pusat ya, dari UT Pusat. Jadi I believe that mereka nggak bakalan jauh-jauh dari buku. Jadi latihan-latihan ini diambilnya juga dari buku. Coba untuk dipahami. If you have any question, please just let me know di pertemuan selanjutnya. It's okay, itu nggak masalah. Lewat line juga nggak masalah. I will try my best ya untuk mencoba membuka satu-satu chatan personal chatnya. Dari grup juga nggak masalah, dari email pun nggak masalah. Sorry kalau misalnya balesnya agak lama gitu. But I'll try my best. Untuk pengerjaannya berapa minggu? Well, 1 minggu cukup lah ya. Jadi deadline-nya misalkan hari ini tanggal 31. Deadline-nya tanggal 7. Hari ini juga ya udah aku tambahin 1 hari sebetulnya. Deadline-nya tanggal 6. Tanggal 6 deh. Tanggal 6 jam 23 ya jam 11:59 lah. Jangan sampai tengah malam lah. Pokoknya 1 minggu batas. Alright. 1 minggu batasnya. Nanti untuk case study masih belum rampung ya, karena harus saya mencari case study yang agak menarik dulu. Kayaknya kalau tugas sudah kumpulin semua sih untuk yang 1, yang kedua, ini untuk yang ketiga. Dan please
please try to understand ya. Apa untuk teorinya seperti apa. Kalau untuk mudah mengerti adalah makanya kenapa selalu ada diskusi. Kita punya diskusi terakhir 1 jam ya, diskusi itu banyak banget, 1 jam untuk diskusi itu supaya kalian bisa tahu bagaimana penggunaannya di lapangan gitu. Bagaimana sebetulnya planning itu seperti apa sih di lapangan gitu. Bisa memproyeksikan, bisa membayangkan. Jangan sampai cuman ngafalin doang gitu, karena itu tidak akan bertahan lama kalau ngafalin doang ya. Oke, mungkin itu aja, kita bisa selesai 5 menit lebih cepat. Segitu aja. Selamat malam. Have a good evening. Maybe you have to rest ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your effort tonight ya. Kita ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good night, have a nice dream, Miss. Good night. Have a nice dream.